teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu yang berjudul manajemen proyek, dan yang kedua perencanaan proyek. Ya teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu arti penting manajemen proyek. Nah teman-teman sekalian, adapun pengertian dari manajemen adalah suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu sehingga tujuan tersebut tercapai secara efisien dan efektif. Dan adapun definisi dari proyek adalah upaya sementara yang dilakukan dalam suatu industri untuk menciptakan sebuah produk, layanan atau hasil yang unik. Sebuah proyek bersifat sementara karena memiliki awal dan akhir yang pas. Dan dapat disimpulkan, definisi dari manajemen proyek adalah suatu proses manajemen dalam suatu proyek dari awal hingga akhir agar tujuan proyek tercapai dengan baik, tepat waktu, sesuai mutu yang disyaratkan, dan sesuai dengan biaya yang disediakan. Manajemen proyek merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek agar memenuhi persyaratan proyek. Nah, adapun 3 fase dalam manajemen proyek. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua penentuan jadwal, yang ketiga itu pengendalian. Selanjutnya saya akan lanjut di materi kedua yang berjudul perencanaan proyek. Nah, yang pertama itu merupakan pembuatan dokumen resmi proyek yang diacu dalam pelaksanaan pengawasan penutupan proyek yang menjamin proyek mencapai sasarannya bila diikuti dengan baik. Yang kedua, disetujui oleh pihak pekerja. Yang ketiga, diberi kepada pihak-pihak yang dicantumkan dalam rencana manajemen komunikasi. Yang keempat, dilengkapi dengan rincian pendukungnya. Nah, adapun tujuan perencanaan proyek, yang pertama itu sebagai pedoman pelaksana, pengawasan, dan penutupan proyek. Yang kedua, mendokumentasi asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dalam perencanaan. Yang ketiga, mendokumentasi keputusan penting dan pertimbangannya. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi di antara stakeholder. Yang kelima, mendefinisikan pemeriksaan atau review manajemen dalam hal isi, cakupan, waktu. Yang terakhir, sebagai dasar baseline untuk menilai kinerja dalam kegiatan pengawasan proyek. Nah, adapun elemen rencana proyek, yang pertama itu lingkup proyek, alternatif, dan visibility. Yang kedua, membagi proyek dalam rincian kegiatan. Yang ketiga, jadwal kegiatan. Yang keempat, rencana komunikasi. Yang kelima, menentukan standar dan prosedur proyek. Yang keenam, identifikasi dan perkiraan risiko. Yang ketujuh, membuat budget. Yang kedelapan, rencana proyek dasar. Nah, adapun langkah perencanaan proyek, yang pertama itu menentukan sasaran dan lingkup proyek. Yang kedua, menentukan life cycle. Yang ketiga, membuat struktur organisasi atau tim proyek. Yang keempat, memilih tim proyek. Yang kelima, menentukan risiko-risiko. Yang keenam, membuat work breakdown struktur atau WBS. Yang ketujuh, identifikasi tugas, aktivitas, dan ketergantungannya. Yang kedelapan, estimasi. Yang kesembilan, menentukan sumber-sumber daya. Yang kesepuluh, jadwal kegiatan. Ya baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada materi kedua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya di materi selanjutnya. Penentuan jadwal proyek. Salah satu pendekatan penentuan jadwal yang populer dalam grafik Gantt atau Gantt chart. 1. Merupakan cara yang murah dalam membantu manajer. 2. Memastikan bahwa aktivitas direncanakan. 3. Urutan kinerja didokumentasikan. 4. Waktu aktivitas diestimasi dan dicatat waktu proyek keseluruhan. Adapun tujuan jadwal proyek, yang pertama, menunjukkan hubungan dari masing-masing aktivitas dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan proyek. 2. Mengidentifikasi hubungan yang lebih diutamakan di antara berbagai aktivitas. 3. Mendorong pengaturan waktu realistik dan estimasi biaya untuk masing-masing aktivitas. 4. Membantu menjadikan lebih baik penggunaan orang, uang, dan sumber daya material dengan mengidentifikasikan kemacetan dalam proyek. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian proyek. Jadi, pengendalian proyek adalah sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek atau time schedule, serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kendali proyek ini seperti kendali sistem manajemen lainnya yang melibatkan pengawasan ketat terhadap sumber daya biaya,
kualitas, dan anggaran. Adapun program yang digunakan diantaranya yang pertama ada Primavera, kedua Make Project, ketiga MinView, keempat Happy Project, kelima Fast Track, dan yang terakhir ada Microsoft Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di awal video sudah ditampilkan biodata saya, maka langsung saja ke materi kita, yaitu tentang teknik manajemen proyek dan cara menentukan jadwal proyek. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah di antara teman-teman ada yang sudah mengetahui atau mendalami tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini? Jika tidak, maka simak baik-baik penjelasan berikut. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih teknik manajemen proyek itu. Jadi di mana dalam teknik manajemen proyek ini ada yang dinamakan dengan PERT dan CPM. Jadi PERT adalah akronim dari Program Evaluation dan Review Teknik. Jadi cara kerja PERT terbentuk dari teknis WBS dan GETCAR. Jadi PERT akan memecah tugas menjadi beberapa aktivitas yang lebih kecil dan terperinci melalui proses WBS. Kemudian aktivitas-aktivitas ini akan dimasukkan dalam board Gantt titik CAR untuk melihat peta ketergantungan di antara mereka. Dari board ini akan ditarik garis perkiraan waktu tercepat, terlambat, dan waktu senggang untuk setiap aktivitas proyek. Selanjutnya ada Critical Path Method atau disingkat dengan CPM. Jadi CPM ini adalah salah satu algoritma yang sangat dibutuhkan dalam membuat model proyek yang paling menguntungkan bagi seluruh proyek stakeholder. Sesuai dengan tujuan penggunaannya, CPM adalah teknik pemodelan atau modeling proyek. Jadi Critical Path Method atau disingkat dengan CPM dapat diartikan sebagai metode analisis perencanaan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. Dalam CPM, objek utama yang dilihat adalah biaya, bukan waktu. Jadi teknik CPM digunakan untuk mengupayakan optimalisasi biaya total proyek dengan memangkas waktu penyelesaian total proyek. PERT dan CPM ini memiliki 5 langkah dasar. Yang pertama, menentukan proyek dan menyiapkan struktur terperinci kerja. Yang kedua, mengembangkan hubungan antar aktivitas. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. Yang keempat, menentukan waktu atau estimasi biaya pada masing aktivitas. Yang kelima, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, menentukan jadwal, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Selanjutnya yaitu menentukan jadwal proyek. Jadi untuk mengetahui seberapa lama proyek tersebut memakan waktu, kita melakukan analisis kritis, critical path analysis. Jadi analisis jalur kritis merupakan sebuah proses yang membantu menentukan sebuah jadwal proyek. Jadi untuk menentukan jalur kritis, kita menghitung 2 waktu awal dan akhir untuk masing-masing aktivitas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, permulaan paling awal atau earliest start disingkat dengan ES. Yang kedua, penyelesaian paling awal earliest finish atau disingkat dengan EF. Yang ketiga, permulaan paling akhir atau latest start disingkat dengan LS, dan penyelesaian paling akhir latest finish atau disingkat dengan LF. Variabilitas dalam waktu aktivitas. Nah, berbicara mengenai variabilitas dalam waktu aktivitas, sejauh ini dalam mengidentifikasi semua waktu paling awal, paling lambat, serta jalur kritis yang terkait, kita telah mengadopsi pendekatan CPM. Nah, CPM itu apa? Pendekatan CPM ini mengasumsikan bahwa semua waktu aktivitas ini diketahui dan merupakan konstanta yang tetap, yaitu terdapat keragaman dalam waktu aktivitas. Hal ini berarti kita dapat mengabaikan dampak dari keragaman dalam waktu aktivitas ketika seorang manajer ini bisa menentukan jadwal untuk sebuah proyek. Nah, disinilah fungsi dari PRT untuk mengatasi masalah ini. Nah, PRT itu apa? PRT adalah suatu teknik bagaimana seorang manajer ini bisa menilai dan meninjau kembali program proyek yang telah diprogramkan. Ada 3 estimasi dalam PRT. Nah, untuk mengestimasi waktu dari kegiatan tidaklah mudah tanpa adanya data historis yang solid. Nah, di sini para manajer akan selalu menghadapi ketidakpastian waktu dalam kegiatan. Nah, untuk alasan ini, para pengembang PERT menggunakan sebuah distribusi probabilitas yang didasarkan 3 estimasi waktu untuk setiap kegiatan. Yang pertama ada namanya estimasi waktu optimis. Nah, estimasi waktu optimis ini berkaitan dengan waktu kegiatan yang digunakan jika semuanya berjalan dengan lancar.
dalam hal ini diberikan probabilitas kecil, dikatakan 1:100. Kemudian yang kedua ada namanya waktu pesimis. Nah, ini berkaitan dengan sebuah kegiatan dengan asumsi adanya kondisi-kondisi yang tidak baik. Di sini juga diberikan probabilitas yang kecil. Yang ketiga ada namanya waktu yang disukai. Nah, ini estimasi berkaitan dengan estimasi waktu yang lebih realistik untuk melengkapi kegiatan. Asumsi yang sering digunakan dalam PRT ini bahwa estimasi waktu mengikuti distribusi probabilitas beta. Distribusi tersebut adalah distribusi kontinu yang telah ditetapkan untuk beberapa kasus dalam menetapkan sebuah nilai yang diharapkan dan juga sebagai varian waktu untuk penyelesaian suatu kegiatan. Trade-off dan mempersingkat biaya waktu proyek. Nah, trade-off itu apa? Trade-off adalah total biaya yang dikerahkan untuk mempercepat aktivitas. Waktu yang dipercepat, waktu keseluruhan proyek tidak akan berkurang serta dengan konsekuensi makin bertambahnya biaya tidak langsung yang berakibat naiknya biaya proyek. Nah, seorang manajer harus mengambil keputusan proyek dipercepat, apakah proyeknya dipercepat atau tidak. Di samping mengelola sebuah proyek, tidak biasa bagi seorang manajer proyek untuk dihadapkan pada baik salah satu maupun kedua dari situasi berikut. Yang pertama, proyek berada di belakang jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, waktu penyelesaian proyek yang sudah dijadwalkan ini telah dimajukan. Nah, proses yang diperpendek durasinya dengan cara yang paling murah itu disebut dengan mempersingkat atau crashing proyek. Untuk mempersingkat suatu proyek ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, menghitung biaya singkat per minggu atau periode waktu lainnya untuk masing-masing aktivitas dalam jaringan kerja. Jika biaya singkat adalah sejajar sepanjang waktu, formula berikut bisa digunakan. Nah, persamaannya yaitu biaya singkat per periode sama dengan biaya singkat dikurang biaya normal dibagi waktu normal dikurang waktu singkat. Yang kedua, menggunakan waktu aktivitas saat ini. Temukan jalur kritis dalam jaringan proyek. Identifikasi aktivitas-aktivitas kritis. Yang ketiga, jika terdapat satu jalur kritis, kemudian pilih aktivitas pada jalur kritis ini. Yang A, masih bisa dipersingkat atau crash, dan B, memiliki biaya singkat per periode yang paling kecil. Nah, jika terdapat lebih dari satu jalur kritis, pilih salah satu aktivitas dari masing-masing jalur kritis di mana A, masing-masing aktivitas yang dipilih masih bisa dipercepat, dan B adalah total biaya singkat per periode dari semua aktivitas yang dipilih merupakan yang paling kecil. Kemudian yang keempat, perbarui semua waktu aktivitas. Jika terenggat waktu yang diinginkan telah tercapai, maka berhenti. Jika tidak, kembalilah ke langkah yang kedua. Batasannya terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, aktivitas proyek harus benar-benar dijelaskan bersifat ide paten dan stabil dengan hal hubungannya. Kedua, hubungan yang ada sebelumnya harus spesifik dan ada dalam jaringan yang sama. Ketiga, estimasi waktu cenderung menjadi subjektif dan dipalsukan oleh manajer yang takut akan bahaya menjadi terlalu optimis atau tidak cukup pesimis. Keempat, terdapat bahaya yang tidak dapat terpisahkan dari menetapkan terlalu banyak, menetapkan pada jalur terpanjang atau kritis.